Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Sang Martial Sen yang kembali regresi ke level kedua. Dan part kedua season ketiga, mari kita mulai. Beberapa waktu sebelumnya, dengan bantuan dari Yuri, Jihan meminta melakukan apresial terhadap player timnas untuk berjaga-jaga. Tapi siapa yang menyangka jika stats mereka benar-benar kacau. Jadi dengan kabar yang mengecewakan itu, Jihan tentu saja bertanya apakah mereka berpotensi untuk tetap tumbuh. Karena jika mereka tidak berkembang, dirinya tak dapat menjamin kemenangan ketika menghadapi timnas Rusia. Bahkan apa jadinya jika Vladimir menyerang mereka dengan wujud terakhirnya. Jadi atas masalah itu, Jihan penasaran apa mungkin itu merupakan satu-satunya pilihan yang dirinya miliki. Mengalihkan permasalahan tersebut, Jihan berterima kasih kepada semuanya karena telah setuju untuk dilakukan appraisal. Jadi sebagai hasilnya, dirinya telah membuat rencana latihan baru, yang mana karenanya ia mengajak semua orang untuk pergi ke tempat latihan. Bahkan ia juga mengajak Yuri untuk pergi ke sana. Sampai-sampai karenanya Yuri menjadi sangat senang. Namun begitu dirinya dikurung, ia hanya dapat membeku tak berdaya karena dirinya tak mengerti dengan situasinya. Dan Jihan yang ada di sana, ia berkata jika latihan ini cukup sederhana karena apa yang perlu dilakukan oleh rekan setimnya adalah melindungi Nona Hayuri dari serangannya. Juga ia memperingatkan jika latihan ini takkan selesai sampai mereka bisa bertahan selama 5 menit. Singkat waktu, saat ini pertandingan Battle.net Liga Asia Timur Laut akan segera berlangsung, di mana itu merupakan pertarungan antara negara Korea dan negara Rusia yang merupakan top 3 dunia. Dengan dimulainya Liga Dunia Battle.net, orang-orang tentu saja menantikannya, di mana si pembawa acara memberitahukan jika negara yang mengincar peringkat teratas di liga ini, negara Rusia, telah memasuki arena. Dan pemimpin kelompok mereka adalah Vladimir Putin, yang merupakan warrior dengan gift berserk rank SS. Dengan memasuki arena, Vladimir tentu saja menantikan pertarungan yang akan berlangsung, karena akhirnya dirinya dapat bertemu juga dengan Sung Jihan. Namun, melanjutkan perkataan pembawa acara, ia memberitahukan jika lawan yang akan negara Rusia hadapi hanya memiliki pilihan untuk menang atau degradasi. Jadi karenanya, si pembawa acara berkata jika timnas Korea telah memasuki arena. Dengan debut perdana Jihan dalam Liga Nasional, orang-orang tentu saja berkomentar dengan meriah. Bahkan salah satunya, mereka akan mempertaruhkan segalanya pada underdog hari ini. Jadi, karena kedua tim telah bersiap, si pembawa acara mengumumkan jika pertandingan resmi dimulai. Dari itu jugalah Jihan langsung menerjang ke arah timnas Rusia, di mana player Rusia tentu saja takkan membiarkannya begitu saja. Dan karena Jihan perlu menguji pukulannya terlebih dahulu, ia langsung menggunakan teknik Thousand Soldier Thunder Sweep terhadap mereka. Hanya saja meski Jihan telah melayangkan serangan, player Rusia dapat bertahan dengan baik. Tapi itu memang sesuai dugaan, karena level mereka lebih tinggi daripada player Korea. Di saat Jihan memperhatikan mereka, tiba-tiba saja Vladimir langsung menerjang ke arahnya. Bahkan tanpa keringanan, dirinya melancarkan serangan kapak terhadap Jihan. Karena dirinya ingin mengetahui seperti apa rasa darahnya. Dan Jihan yang berhasil menangkis serangannya, ia bertanya apakah Vladimir merupakan player yang membutuhkan darah orang lain untuk menjadi lebih kuat. Jadi atas hal tersebut, pada akhirnya Vladimir dan Jihan saling bertukar serangan. Namun, dengan pertarungan yang berlangsung intens, skill berserk milik Vladimir telah mencium darah. Jadi, trait Blood Drag telah diaktifkan secara otomatis, di mana attack damage dan attack speed miliknya akan meningkat sebanding dengan health bar yang hilang. Dengan postur tubuh yang membesar, Vladimir terus menekan Jihan melalui serangannya. Tapi meski begitu, Jihan dapat menahan serangan tersebut. Bahkan di saat kesempatan datang kepadanya, Jihan langsung melayangkan tendangan terhadap dagunya. Yang mana itu membuat Vladimir terkejut. Karena apakah dirinya masih terpukul mundur meski skill berserk sudah diaktifkan? Jadi sepertinya ia harus langsung menggunakan taktik rahasianya meski sedikit lebih awal dari rencana utama.
Dari itu juga lah, Vladimir meminta rekan-rekannya untuk meminjamkan kekuatan mereka. Jadi dengan seruan dari kaptennya, para player Rusia langsung mengeluarkan Nail of Sacrifice dari inventorinya, di mana dengan cara mengorbankan diri akan memberikan buff kuat terhadap satu anggota tim selama 3 menit. Mengetahui akan itu, Jihan sedikit terkejut. Jadi, ia meminta anggota timnya untuk mencegah player Rusia menggunakan item tersebut. Dan karena instruksi telah diberikan, Yeonju yang langsung memahami situasi mulai melancarkan anak panah ke arah player Rusia. Di mana dengan skill Eros Chain Strike, beberapa anak panah langsung dilesatkan kepada mereka. Dari apa yang dilakukannya, para player Rusia tidak dibiarkan untuk melakukan pengorbanan. Dan Vladimir yang melihat itu, ia tentu saja sangat kesal. Karena player Korea berencana untuk menghentikan strategi Nail of Sacrifice. Jadi jika terus dibiarkan, dirinya bisa saja kehilangan rekan terlebih dahulu dan jatuh dalam permainan Jihan. Hanya saja meski para player Rusia terus mendapatkan tembakan panah, mereka tetap mempertahankan tekadnya untuk melakukan pengorbanan. Jadi pada akhirnya, mereka melakukan bunuh diri menggunakan Nail of Sacrifice yang telah dipersiapkan. Dan karena player Rusia telah menggunakan Nail of Sacrifice, efek Sacrifice telah diterapkan terhadap Vladimir. Meski sebelumnya Jihan berhasil menekan Vladimir, tiba-tiba saja Vladimir dapat bergerak cepat. Dan karena rekan-rekannya telah berkorban, ia tentu saja takkan membiarkannya. Di mana karenanya Vladimir langsung menghajar Jihan dengan keras. Dengan perubahan kekuatan, Jihan tentu saja mengetahui jika itu merupakan situasi yang dirinya khawatirkan. Karena di kehidupan sebelumnya, Rusia juga menggunakan taktik yang sama untuk menekan Sword King. Jadi dengan seluruh buff yang ditumpuk kepadanya, combat power milik Vladimir saat ini merupakan warrior ranking 2 global. Dan Vladimir yang telah dipenuhi dengan kekuatan, ia tentu saja mengetahui jika Jihan awalnya ingin menghentikan taktik itu. Tapi sayang, saat ini efek pengorbanan berhasil dijalankan. Meski Vladimir sedikit melayangkan ejekan, Jihan sedikit tersenyum kepadanya. Jadi atas hal itu, dirinya langsung menerjang ke arah lawannya. Karena dirinya sendiri memikirkan hal yang sama dalam mengorbankan rekan setimnya. Tapi meski Jihan menerjang ke arah Vladimir, nyatanya ia hanya menerobosnya untuk berpindah posisi. Jadi melihat jika Jihan berkumpul kembali dengan rekan setimnya, Vladimir menjadi kesal. Karena ia awalnya menganggap jika Jihan memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Tapi nyatanya ia hanyalah seorang pecundang. Dari itu juga lah Jihan berkata kepada rekan setimnya jika dirinya gagal menekan Vladimir sebelum fase perubahan terjadi. Jadi dengan memunculkan Shadow Sword, ia menginstruksikan rekannya jika saat ini mereka akan berpindah ke rencana kedua. Melihat Vladimir yang begitu kesal, Jihan meminta rekan-rekannya untuk mengepungnya seperti saat latihan berlangsung. Jadi karenanya, para player Korea menghadang Vladimir secara keroyokan. Tapi meski saat ini Jihan berada di garis belakang, nyatanya ia membutuhkan waktu untuk bisa menjalankan rencana kedua. Jadi demi mendapatkan solusi, ia berulang kali memberikan latihan khusus untuk memperkuat seluruh timnya. Beberapa hari yang lalu, dengan latihan yang intens, Jihan terus menghajar rekan timnasnya, di mana ia memberitahukan jika Vladimir yang dilengkapi dengan buff penuh akan lebih kuat daripada serangannya. Jadi, ia meminta mereka semua agar jangan berhenti menyerang serta mengulur waktu baginya. Di mana karena latihan tersebut, saat ini rekan timnasnya terus mengulur waktu bagi Jihan. Sedangkan Jihan sendiri, ia mempersiapkan sebuah formasi khusus. Mengetahui adanya suatu formasi, Vladimir tentu saja terkejut. Sampai-sampai karenanya, energi dari formasi itu mengelilingi setiap player yang ada. Sedangkan Jihan yang berada di pusat formasi, ia berterima kasih kepada rekan-rekannya karena telah mengulur waktu. Yang mana karenanya, Jihan langsung menancapkan tombaknya. Jadi saat ini, Nameless Divine Arts, God Killing Technique, Iron Blood Cross telah diaktifkan. Dari teknik itu juga lah efek instant death telah diaktifkan. Jadi bagi para ras manusia yang terdeteksi, resistensi tak dapat dilakukan.
Sampai-sampai karena ledakan energi yang terjadi, Vladimir dipenuhi oleh banyaknya pertanyaan. Karena skill gila macam apa yang sedang Jihan gunakan? Lalu, bukan itu saja, rekan setimnya yang menyadari adanya instant death, mereka sama terkejutnya. Hingga akhirnya, mereka hanya dapat menerima kematian. Di mana dengan kejadian tersebut, pembawa acara mengumumkan jika 4 player dari tim Korea telah tersingkirkan, dan tim Rusia dinyatakan gugur. Yang mana itu artinya, match pertama dimenangkan oleh tim Korea. Hanya saja meski Jihan berhasil membersihkan arena, pada akhirnya orang-orang dipenuhi oleh banyaknya pertanyaan karena mereka tidak memahami dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tentang teknik yang digunakan oleh Jihan, itu merupakan teknik ketiga dari Nameless Divine Arts, dan itu sepenuhnya berbeda dari kedua divine teknik lainnya. God Killing Technique terdiri dari 5 skill bela diri yang didasarkan pada kelima elemen. Dan teknik yang baru saja Jihan gunakan berasal dari atribut logam, Iron Blood Cross. Jadi dimulai dari menggambar palang di atas tanah, itu akan membentuk formasi yang semakin membesar. Lalu begitu formasi mencapai batas dan pusat tengahnya terputus, semua manusia yang ada dalam jarak cakupan skill akan langsung mati secara instan. Orang-orang yang menghadapi skill ini untuk pertama kalinya akan mati tak berdaya. Tapi setelah merasakannya sekali, akan ada 2 respon yang terjadi. Antara mereka langsung melarikan diri dari radius skill instant death, atau mengganggu formasinya sebelum selesai dibuat. Jadi, karena match kedua sedang berlangsung, Vladimir menerjang Jihan dengan penuh tenaga. Namun, melihat Vladimir seperti itu, Jihan sedikit mengejeknya. Karena apakah ia pikir bisa mengalahkannya tanpa menggunakan buff? Mendengar ejekan tersebut, Vladimir menjadi semakin kesal. Bahkan ia menyatakan jika dirinya tidak membutuhkan buff untuk mengalahkan Jihan. Di mana karena pertarungan mulai memanas, para player Rusia dengan serius menghadapi setiap musuhnya. Tapi di saat pertarungan itu berlangsung, orang-orang yang melihat live stream dipenuhi oleh pertanyaan. Karena dengan skill instant death, apakah Jihan sedang bermain game yang berbeda? Dan salah satunya berkomentar, jika dirinya merupakan player Rusia, ia pasti sudah melakukan hal yang sama. Karena ini bukan sekedar tidak seimbang, melainkan musuhnya sedang menggunakan cheating. Jihan yang menghadapi Vladimir, ia mengetahui jika momentum tim Rusia berbeda dari match pertama. Jadi ia berpikir, apakah mereka tidak membiarkan kalah karena match kali ini merupakan best of 3? Tapi jika membandingkan dengan keputusasaan, dengan ambang batas degradasi, tentu saja Korea satu langkah lebih depan. Yang mana karenanya Jihan takkan membiarkan situasi itu terjadi, di mana ia takkan membiarkan Saeah untuk tinggal di dunia berbahaya semacam itu. Dari itu jugalah Jihan langsung melayangkan teknik Impact Slash terhadap Vladimir. Bahkan meski Vladimir berhasil menahannya, dirinya harus mengerahkan segala usahanya. Tapi di saat ia lengah, Jihan telah bersiap dengan serangannya kembali, di mana dirinya berniat untuk mengakhiri match kali ini. Jadi menggunakan teknik Segui Dance Tenfold Strike, Jihan terus melayangkan serangan bertubi-tubi terhadap Vladimir. Mendapatkan serangan itu, Vladimir mulai melancarkan serangan balik ke arahnya, di mana dengan teknik Blue Declaw, Vladimir ingin menumbangkan Jihan. Namun Jihan yang memperhatikannya, dirinya sedang memikirkan sesuatu, karena ia menyadari jika sampai saat ini, setiap kali dirinya mengaktifkan Iron Blood Cross, ia selalu mengukir formasinya di tanah. Tapi siapa yang menyangka jika formasinya tidak perlu diukir di tanah? Karena syarat aktivasi sebenarnya dari Iron Blood Cross perlu membuat garis darah vertikal yang menghubungkan langit dan bumi. Lalu selanjutnya membuat garis besi horizontal yang menyapu daratan. Dan ketika garis palang tercipta, apa yang perlu dirinya lakukan adalah memotong pusat palang menggunakan tombak. Jadi, di saat Jihan menancapkan tombak terhadap Vladimir, efek instant death telah diaktifkan. Dan karenanya, Vladimir berhasil dikalahkan dari game kedua.
Dengan keberhasilannya dalam memicu instant kill, Jihan tentu saja sedikit tak menyangka karena di kehidupan sebelumnya, ia selalu menganggap jika teknik itu hanyalah skill biasa. Tapi setelah dirinya menggunakan skill itu sebagai teknik martial art, Jihan sadar jika metode penggunaan God Killing teknik tidak terbatas. Jadi, atas kekalahan Vladimir, tim Rusia menyatakan menyerah, yang mana itu artinya kemenangan berhasil diraih oleh tim Korea Selatan. Dan karenanya, hasil Battle.net Liga Asia Timur Laut berhasil dimenangkan oleh Korea dengan skor 2-0. Di tempat lain, terlihat jika Dong Fang Suo menyaksikan live stream Liga Dunia Battle.net. Namun, begitu ia sedang memperhatikan hal itu, dirinya sedikit dikejutkan dengan kemarahan seseorang. Karena saat ini terlihat ada seorang pria yang menghancurkan salah satu gunung dengan tombaknya. Mengenali pria itu, Dong Fang Suo bertanya, apakah dirinya berhasil bangkit? Hanya saja melihat sosoknya, ia merasa jika Jihanlah yang telah membangkitkannya. Karena nyatanya, sosok yang baru saja terbangkitkan merupakan konstelasi yang tertidur, sang Spear of God Killing, Longinus. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semuanya yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.